Baik, nah sekarang saya akan lebih dalam lagi ya, supaya Anda bisa menggunakan pengetahuan Anda, keterampilan Anda mengenai visual atau dari kinestetik ini dalam kehidupan nyata. Bagaimana sih ya cara berkomunikasi secara efektif seperti apa? Ya, yang pertama begini, kalau Anda berkomunikasi dengan orang-orang yang visual, visual itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan bicaranya memang pinter ngomong, ya. Dia cenderung cerewet, kemampuan secara verbal komunikasinya memang bagus banget. Nah, orang-orang visual itu adalah nanti calon MC, presenter, ya, calon ya trainer, calon motivator gitu ya, termasuk mungkin juga provokator gitu ya. Oke, ya, orang-orang punya kemampuan secara verbal. Tetapi kelemahan dia adalah dia pendengar yang buruk. Kalau Anda menghadapi orang-orang yang visual, cenderung visual, maka kalau Anda sedang berkomunikasi, jadilah pendengar yang baik. Karena pada saat Anda bicara sama orang visual, dia senang ngomong kan? Kalau Anda jadi pendengar yang baik, maka dia akan senang sama Anda. Ya, oh, Mas Firman ini luar biasa, dia pendengar yang baik loh, dia pinter banget, padahal cuma dengerin doang. Ya, tapi sudah kena. Ya, buat Anda kalau ketemu, katakanlah Anda yang sales, ketemu dengan calon klien yang visual, Anda nggak akan banyak ngomong tapi bisa jualan. Kalau jadi pendengar yang baik aja, dia senang Anda dengerin, itu visual ya. Kemudian orang-orang visual itu senang dipuji. Berikanlah banyak pujian orang visual. Orang visual itu disebut dengan Mr. dan Mrs. Matching. Ya, makanya kalau Anda perhatikan orang visual itu dia selalu kalau misalnya ya hitam atasannya, bawahannya hitam, kaos kakinya hitam, dalemannya hitam. Ya kaos kakinya maksudnya ya. Kalau merah semua gitu. Kalau sampai nggak matching, nggak nyaman dia. Dalam satu hari mungkin mau berangkat kerja dia akan gonta-ganti, cocok nggak ya, matching nggak ya? Oke. Ya, nah itu sebuah contoh. Semua orang suka dipuji, tapi khususnya visual, ya dia paling seneng. Dia kenapa harus matching supaya nanti, dasi kamu bagus loh, matching banget loh, keren loh sepatunya. Dia happy. Ya, kalau Anda ngadepin orang visual, sering-seringlah banyak dipuji. Ya, Anda yang sales akan dapat nanti jualannya. Ya, oke. Kalau ngadepin orang visual, oke ya. Kemudian banyak tersenyum. Orang visual itu orang yang sangat ramah. Ya, baru kenal aja udah senyum-senyum ya. Tapi jangan senyum sendirian ya. Gawat nanti ya. Jadi berikanlah banyak senyum. Kenapa begini? Karena kalau ya Anda senyum banyak, dia juga banyak senyum, dia merasa ngelihat dirinya sendiri seperti bercermin gitu. Ya, ngelihat Anda juga ramah. Kemudian nah, kata-kata yang Anda pakai juga harus berhubungan dengan penglihatan. Ya, kemudian ajukan pertanyaan yang mengarah ke persetujuan. Ya, karena orang-orang visual cenderung mengulang-ulang apa yang menjadi pernyataan dia. Kalau Anda mengatakan begini, Bapak setuju nggak dengan ini? Oh iya setuju. Bapak nggak suka ya? Enggak. Akan begitu. Jadi arahkan ke persetujuan saja kalau memang Anda mengharapkan mendapatkan hasil dari komunikasi Anda. Ya, dengan siapapun, atasan Anda, bawahan Anda, pasangan hidup Anda. Ya. Kemudian orang-orang visual itu intonasinya ceria dan semangat. Ya. Jadi kalau ngomong, jadi Bu, menurut saya sebaiknya Ibu ambil sekarang juga. Nah, orang visual begitu nada bicaranya. Ya, ceria dan semangat. Jadi Anda harus ceria dan semangat. Ya. Nah, saya banyak mengajarkan mengenai hypnoselling juga gitu. Nah, hypnoselling atau menjual dengan hipnotis gitu ya. Bukan terus orang dihipnotis, Ibu ayo ikut beli, tatap mata saya, enggak begitu. Tapi hypnoselling adalah Anda ya menjual dengan cara berkomunikasi secara efektif. Seolah-olah orang yang Anda ajak bicara itu ya sepertinya dia sendiri yang ngomong gitu. Ya. Kalau misalnya Anda mengatakan ya, intonasinya ceria, dia seolah-olah mendengar, aku kok begitu ya, kayaknya yang nyuruh beli aku tuh. Ya bukan si Dante ini gitu ya. Oke, kemudian jangan bertele-tele, orang visual tidak suka, dia to the point, tunjuk poin gitu. Ya kalau Anda muter-muter, dia nggak suka. Orang visual maunya to the point. Ya, oke. Kemudian tunjukkan data pendukung. Kalau Anda sedang komunikasi, ya misalnya seorang sales misalnya ke kliennya misalnya, ya kasih lihat gambarnya, brosurnya, bila perlu contoh produknya, dia akan beli. Ya, kalau Anda dengan atasan laporan, ya kasih lihat gitu loh, grafiknya seperti apa, data-datanya bagaimana, itu dia lihat. Oke ya. Kemudian
buat suasananya happy. Suasana yang menyenangkan kalau bicara dengan orang visual. Ya, ini orang-orang visual. Kemudian begini, satu hal dalam membuat keputusan berdasarkan apa yang dilihat. Jadi saya berikan sebuah contoh. Kalau seorang visual, katakanlah dia membeli sebuah barang, katakanlah handphone gitu ya. Kira-kira apa pertimbangan paling utama menurut Anda? Yang di rumah? Apa? Bentuknya, modelnya, warnanya. Wih, keren loh, warnanya bagus, merah, orange misalnya ya. Bentuknya lucu kata dia. Ya, bagus, tampilannya keren. Tampilannya dulu, baru setelah itu yang lain-lain. Ini orang visual. Ya, dalam memilih baju, milih apapun juga gitu. Milih pacar? Iya, bentuknya dulu gitu ya. Modelnya, casingnya dulu gimana ya.